Shalom, kembali lagi di pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini Ibu akan mengajak kalian semua untuk memperkenalkan atau mengenal alat ukur massa dan waktu. Adapun untuk alat ukur massa, yang pertama di sini Ibu akan mengenalkan ini adalah neraca digital, ya. Nah, ini dia. Jadi neraca digital ini alat ukur untuk mengukur massa. Jadi kita alirkan dulu di listrik, kemudian ini adalah tombol on off-nya. Nah, begini. Nah, sedangkan ini adalah neraca 4 lengan. Nih, terlihat dari sini. 1 2 3 4. Jadi ada 4 lengan, ya. Nah, kemudian ada juga alat ukur untuk mengukur waktu, ya. Di sini ada 2 yang Ibu akan kenalkan. Yang pertama adalah stopwatch digital. Ini dia stopwatch digital. Ini untuk kita memulai dan untuk stop ketika kita telah selesai untuk mengukur waktu. Nah, ini untuk risetnya, ya. Kemudian ini adalah stopwatch manual yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin ketika kita ingin melihat kecepatan saat kita lari, ya. Berapa lama maksudnya, bukan kecepatan, berapa lama kita lari, ya, kita ingin melihat waktunya. Baik, langsung saja Ibu akan mengajak kalian semua untuk mengukur massa suatu benda. Di sini Ibu akan mengukur massa suatu benda, yaitu bentar, Ibu akan mencari alat benda yang akan kita ukur, yaitu ini. Nah, ini adalah beban, ya, beban yang akan kita ukur berapa massanya, ya. Yang kita hanya gunakan satu beban terlebih dahulu. Pertama-tama, ya, ketika kita ingin menggunakan neraca digital, ya, kita colokkan dulu ke arus listrik. Nah, seperti ini. Kemudian kita on-kan, ya. Sudah, ini ada ketika sudah kita lihat dulu, ya, artinya ini sudah di angka 0, ya. Baru kita mulai menimbang. Perhatikan, Ibu akan letakkan ini. Nah, 49,2 gram, ya. Itu dia. Ini adalah cara kita menghitung massa suatu benda. Jadi 49,2 gram, ya. Oke. Baik, kemudian ketika kita mengukur massa benda ini lagi menggunakan neraca 4 lengan, ya, usahakan kita kalibrasi dulu. Artinya kalibrasi itu di keadaan seimbang. Maaf, ya, keadaan seimbang terlebih dahulu. Coba perhatikan. Nah, usahakan garis ini pas di angka 0, ya, di angka 0. Artinya semuanya seimbang. Kemudian kita simpan beban di sini. Mulailah kita menghitung massa suatu benda. Pertama, lengan yang bagian ini dulu. Oke. Nah, jika di 100 terlalu berat, kembalikan, kita gunakan lengan yang kedua. Kita geserkan terlebih dahulu. Terlalu berat, ya, ke angka 60. Terlalu berat, angka 50. Terlalu berat, ke angka 40. Setelah itu lengan yang ketiga kita geserkan perlahan, ya, kita lihat masih berat, boleh di angka 8. Kemudian kita geser yang bagian terakhir. Memang agak sedikit lama, ya, supaya benar-benar kita mendapatkan hasil yang sesuai. Boleh kita geser perlahan, ya. Lihat dulu. Lihat, ya. Ketika garis ini pas di angka 0.
Oke, masih naik turun ya. Nah, kalau sudah seperti ini, dia belum pas ya, belum pas. Oke. Nah, kita tunggu saja. Jika pas di angka 0, garis ini harus pas di angka yang 0 ya. Nah, ini tadi karena ada beberapa sentuhan, jadi Ibu ada sentuh alat ukur ini. Nah, kenapa ketika kita menimbang dengan atau kita menggunakan timbangan digital sedikit berbeda ketika kita menggunakan neraca 4 lengan, karena mereka masing-masing memiliki tingkat ketelitian alat ya, dari yang digital ke yang 4 lengan ya, itu dia. Baik, demikian penjelasan dari Ibu. Ini adalah cara menggunakan alat ukur ya. Jadi di sini kalian dapati bahwa di sini satuannya gram ya. Jadi kita dapat 40 gram ditambah 8 gram ditambah berapa ini? 0,65 gram ya, 0,65 gram. Jadi 48 tambah 48,65 gram ya. Sedangkan di sini tadi kita dapatkan 49 gram. Nah, itu dia mengenai mengukur benda massa suatu benda. Nah, sekarang kita akan berpindah mengukur waktu ya, waktu. Nah, di sini Ibu sudah siapkan statif ya. Nah, di sini Ibu sudah menggantungkan satu beban yaitu menggunakan benang ya. Ada beban yang beratnya sama tadi 49 gram atau 48,65 gram ya. Nah, di sini Ibu akan menghitung berapa lama waktu yang diperlukan ya, beban ini akan bergerak. Ibu hitung 3 ayunan ya, 1 ayunan, 2 ayunan, 3 ayunan. Nah, ini Ibu menggunakan stopwatch yang manual ya. Jadi tetap startnya di angka 0. Sekarang ketika Ibu akan ayun, kita akan mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, stop. Jadi waktu yang dibutuhkan ya benda ini untuk bergerak ya di statif ini adalah 5, berapa ini? 5,3 sekon atau detik ya. Oke, baik, kita ulangi lagi. Mungkin pas ini harus bersamaan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya. Jadi tadi mungkin tidak bersamaan. Yang kita dapati ini adalah kurang lebih 5 sekon ya. Baik. Sekarang jika Ibu gunakan stopwatch yang digital ya. Nah, ini dari angka 0 ya. Sekarang sama, kita menghitung 3 ayunan dari benda tersebut, berapa lama waktu yang dibutuhkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 44 sekon ya, atau detik. Nah, hampir sama ya. Baik, demikian. Kemudian kita riset lagi. Baik, demikian pembelajaran hari ini mengenai penggunaan alat ukur massa dan waktu ya. Biarlah pembelajaran hari ini boleh bermanfaat untuk kita semua, supaya kita semua boleh belajar untuk mengenal alat-alat ukur massa dan waktu. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom.